Sang beruang tidur dan tak ada berani ganggu dia. Sebenarnya kengam sekali. Kembali lagi di Gikiha bersama saya Jason. Hari ini kita bakal ngebahas Insta360 Go 2 setelah kita pakai 6 bulan, 8 bulan, 9 bulan. Oh, udah mau dong. Sebelum kita mulai, jangan lupa di subscribe, komen, di like, segala macam. Komen juga kalau misalkan kalian pengen kita nge-review apa, walaupun kita belum tentu bisa afford barangnya. Kalau memang kalian mau pinjemin, boleh. Jadi kita mau ngebahas Insta360 Go 2 ini setelah kita pakai 9 bulan. Menurut kita gimana? Apakah masih worth it untuk kalian beli di tahun 2022 nih, ntar lagi? Yang pertama kita bakalan bahas dari segi fisik. Dengan size dia yang kecil ini, bahkan dia casing untuk chargingnya dan baterai ini kan juga kecil tuh. Kameranya apalagi cuma segede jempol. Enaknya apa? Jadi kalau kita mau shoot bawa kemana-mana udah pasti enak nih, taruh kantong, nggak ribet dibandingkan produk kompetitor yang lain kan itu tetap, walaupun memang juga kecil action cam, tetaplah lebih gede. Lalu kelebihan dengan size-nya yang kecil yaitu kita bisa taruh di mana aja, nih lebih fleksibel untuk kita taruh di angle-angle tertentu yang kalau kita pakai kamera SLR, DSLR, mirrorless, action cam yang lain itu belum tentu bisa kita taruh di tempat itu. Tapi kalau misalkan pakai si Insta360 Go 2 ini, ya bisa gitu. Lalu yang kita suka dari Insta360 Go 2 ini, aksesoris-aksesoris yang menurut kita tuh unik. Contohnya, dia ada pendant yang bisa kalian kalungin. Dan yang menarik itu, magnet yang udah ada di body kameranya ini, yang bisa kalian tempelin di mana aja yang permukaannya metal. Bahkan tempel di iPhone aja, sombong. Tempel di handphone aja bisa nih. Gitu. Kalau kelupaan bawa aksesorisnya, kayak lupa bawa pendannya, lupa bawa tongsisnya apa segala macam, ya bisa kalian tempelin di mana aja, oke? Kekurangannya dari segi fisiknya, khususnya dari casingnya ini, dikarenakan dia terbuat dari rubber, makin lama-lama dia makin menguning. Jadi kusam. Ya dari beberapa user lain, komplainnya itu adalah, kan mereka suka taruh di kantong. Kantongnya kalau misalnya pakai celana jeans atau apa gitu, ada bercak-bercak biru, jadi nempel dari bahan celana mereka gitu ya, karena mereka kantongin. Kekurangan dari fisiknya sih begitu. Yang kedua kita akan bahas dari segi performance-nya. Untuk Insta360 Go 2 ini, dia hanya mampu hingga mencapai resolusi hingga 1440p. Jadi kalau dibandingin dengan si kompetitornya, contohnya GoPro itu aja udah bisa sampai 5.3K kalau nggak salah, sampai 5K. Cuma kalau gue bilang, kalau memang kita beli ini tuh lebih untuk yang casual lah, untuk keperluan kalian mau masukin di sosial media. 1440p dari si Insta360 Go 2 ini udah sangat amat cukup sekali, banget gitu. Satu lagi, 2 jempol. Itu adalah fitur Flow State Stabilization dari si Insta360 Go 2 ini yang menurut kita oke banget. Bekerja sangat baik untuk menjaga kestabilan konten-konten video yang kalian tangkap dari si Insta360 Go 2 ini. Pengoperasian juga sangat simple. Waktu pertama kita buka, kita pakai, kita juga, tombolnya cuma satu doang nih. Udah gitu di kamera pun sendiri kan nggak ada layar. Yang ada layar kecil banget itu di casingnya. Cuma setelah sering dipakai sih jadi cukup intuitif dan simple. Kita bakalan sharing mungkin sedikit kekurangannya karena memang size-nya yang kecil, baterainya nggak cukup lama. Satu. Yang kedua, karena bodinya kecil jadi nggak muat untuk pakai external memory card. Artinya kita cuma bisa mengandalkan internal memory card yang ada di kameranya ini. Internal memorinya hanya 32 GB. Itu juga gue yakin nggak bisa dipakai full ya. 32 GB biasanya sih paling bisa dipakai 28 atau 30. Saran dari kami, untuk mengatasi kekurangan tadi di memori dan baterai, kita harus planning sedetail mungkin lah sebelum kita jalan nih, sebelum kita mau pakai untuk konten, mau pakainya di angle mana, untuk footage mana, supaya nggak waste baterai dan memory card. Kalau misalkan kalian, coba ini, tapi ujung-ujungnya nggak kepake, kan sayang. Yang kedua, selain kalian planning ahead, itu bisa bawa laptop. Jadi setelah konten,
bisa langsung pindahin ke laptop supaya memorinya bisa free lagi. Yang terakhir, cukup panas sih kalau kita pakai syuting lama-lama. Kalau misalnya kita pakai aksesoris, mungkin nggak terlalu berasa. Tapi kalau misalnya kalau sambil pegang begini kan, gini, ya cukup panas. Oh, that's hot. That's hot. Oke, yang ketiga kita bakalan bahas dari segi companion app-nya. Karena si Insta360 Go 2 ini nggak ada layar, artinya kan kalian juga nggak tahu nih, misalnya gue kayak begini, ini nangkepnya frame-nya masuknya apa aja sih gitu kan. Nah, untuk mengatasi itu, kalian bisa connect si Insta360 Go 2 ini ke companion app-nya. Jadi, framingnya bisa dari HP, kalian bisa lihat dari handphone kalian. Kekurangannya, responsiveness dari si kamera ke companion app ya ke handphone itu sedikit delay. Contohnya juga kalau misalkan di kamera nih udah lagi nge-record, tapi kalau kita lihat di handphone dia belum nge-record, jadi agak ada sedikit delay lah. Aplikasinya ini juga berguna untuk kalian bisa untuk customize tombol shortcut yang ada di bodinya, di body kameranya. Jadi kalian bisa customize pengen untuk apa. Verdict dari kami, kamera ini boleh kalian beli kalau kalian lagi consider untuk beli action cam, tapi untuk video-video konten santai aja, karena memang dia belum sampai 5K, 4K, 2.7K segala. Tapi udah sangat cukup 1440p tadi yang gue bilang. Udah gitu, enaknya ini nggak usah repot beli aksesoris macam-macam, karena kalau kalian beli aksesoris bawaan yang kalian udah dapetin di dalam paketnya, itu udah sangat memadai. Kalian dapat pendant, dapat clip untuk topi, terus dapat mounting buat tempel-tempel gitu. Lalu kelebihan yang tadi gue bilang, yang kita bilang tadi, di bodinya ini udah ada magnet. Terus untuk harga pun jauh lebih murah ya dibandingkan action cam tetangga. Tiap bulannya pasti juga biasanya ada promo, jadi kalian pantengin aja promo-promonya, bisa langsung digigit tag tuh, selalu promonya terdepan. Terus kalau kalian mau beli, mau nunggu, seharusnya ntar lagi juga masuk ke Indonesia. Rencananya itu ini udah ada versi 2-nya, jadi Insta360 Go 2, tapi yang ke versi 2. Cuma katanya sih bakalan lebih mahal, mungkin sekitar 5-10% dari harga si yang lama ini. Upgrade memori dari 32 GB ke 64 GB. Lalu dia juga akan keluar dengan mounting baru, yang ada USB-nya ya, jadi bisa sekalian ngecas. Jadi yang versi 2 nanti itu akan mengatasi kekurangan yang tadi kita ngomongin ini dari ini, internal memori kurang dan baterainya agak pendek. Sekian update dari kami setelah kita pakai Insta360 Go 2 ini selama 9 bulan. Thank you udah nonton. Sampai jumpa di video-video Geeky Hub selanjutnya. Seluruh kota macam menari janggung dia.